Salam biliar berprestasi. Kali ini saya akan membahas part basic bagian mata. Bagian mata ini adalah bagian final ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan mengenai kaki dan tangan di beberapa part. Nah, kali ini kita akan bahas mata ya. Jadi kita jelaskan dulu fungsinya mata ketika kita melakukan eksekusi bola. Mata itu adalah pengirim sinyal guys. Jadi mata itu menangkap gambar, menangkap visual, titik mana, bolanya posisinya di mana, itu mata. Setelah mata udah menemukan titik masuknya, mata mengirimkan sinyal ke otak. Barulah di otak ini kita baru bisa memproses. Oh, bola ini titik masuknya di sini, kita harus mukulnya seperti apa, powernya seberapa. Itu kontribusinya awalnya dari mata. Ya, dan kalau kita membahas mata, kita juga pasti membahas mengenai titik masuk. Ada beberapa cara ya untuk mempelajari cara kerja kita untuk memahami titik masuk. Ya, pertama-tama itu menggunakan pecahan bola. Kalau pecahan bola itu dibagi menjadi beberapa pecahan ya. Yang pertama full ball, yang kedua 3/4 bola, yang ketiga setengah bola, dan selanjutnya ada 1/4 bola. Ya, nah, yang kedua ada yang namanya menggunakan ghost ball. Ghost ball itu seakan-akan seumpamanya ini kita eksekusi ke arah stop ball itu seakan-akan kita memvisualisasikan ada bayangan bola putih yang seakan-akan mengenai titik masuk bola sasaran. Ya. Itu ghost ball. Ada yang ketiga yang biasa saya pakai waktu saya belajar adalah menggunakan bantuan stick ini untuk menunjuk ke arah titik masuk, baru kita luruskan begini. Dan yang terakhir ada yang sedikit unik, yaitu memanfaatkan pantulan cahaya. Jadi di sini kan kelihatan ya ada cahayanya, itu juga bisa menjadi sebuah alat bantu untuk lebih cepat memahami posisi titik masuk. Tapi ingat, keempat cara tersebut merupakan jembatan saja guys. Kalian bisa menggunakan salah satu yang cocok atau bahkan mungkin kalian bisa melakukan mixing mana yang cocok di setiap angle-nya. Kalian gunakan cara 1, 2, 3, 4. Itu bebas ya. Dan bisa juga mungkin kalian bisa memiliki cara visualisasi yang berbeda dari cara pada umumnya. Silakan. Pada akhirnya bolanya yang penting bisa masuk dan sesuai dengan keinginan kita ya. Kali ini kita langsung ke prakteknya ya. Jadi kalau kita membahas mata, kita membahas titik masuk, berarti kita mulai belajar untuk menangkap visual titik masuk. Tapi pertama-tama kita fokusnya ke bola lurus dulu ya. Nah, ini menurut saya guys ya, paling enak kalau kita belajar lurus itu menggunakan ghost ball. Jadi seakan-akan ada bola lurus di sana nih ya. Jadi kayak bola putih ini udah kayak sejajar lurus ke sini nih. Ya. Nah, tapi pasti pertama-tama namanya belajar pasti kalian sedikit kesusahan ya. Karena kalau kita ngomong pukulan lurus itu bukan masalah mata doang yang harus kita perhatikan, tapi tangan yang sebagai eksekutor ini juga harus benar. Makanya kalian harus ikutin dulu konten sebelumnya biar kalian benar-benar sinkron antara mata, otak, sama tangan ya. Nah, kalian latih terus-menerus sampai kalian benar-benar mendapatkan clue-nya. Jadi kalian bukan asal pukul aja. Kalau asal pukul aja orang kalau mut-mutan pun juga kalau ngerasa lurus pasti dipukul juga lurus. Tapi kalau kalian nggak paham ya, nggak nemu clue-nya, besok kalian nggak akan bisa mengulang lagi ya. Ingat ya, cari sendiri clue kalian biar kalian bisa nyaman. Nah, kalau saya biasanya seperti ada garis lurusnya gini guys. Jadi garis lurusnya itu antara kanan sama kiri itu sejajar begitu guys. Ya. Nah. Ya. Pertama-tama di stop ball dulu. Kalau kalian sudah bisa, kalian bisa belajar pukulan
pukulan miring. Nah, ada beberapa angle-angle pukulan yang harus kalian pelajari ya. Nah, yang pertama itu bola-bola rel. Bola-bola rel itu seperti ini nih guys. Jadi bola sasarannya itu mendekati dinding. Nah, ini namanya bola-bola rel. Kalian bisa latih seperti ini ya. Untuk pertama-tama kalian pukul dorong aja ya, yang netral-netral dulu aja. Yang penting apa yang kalian lihat sama yang kalian eksekusi, lakukan tangan ini sinkron ya. Baik, tadi kita sudah mempelajari untuk membaca titik masuk bola-bola lurus. Nah, selanjutnya sebenarnya ada beberapa angle yang harus kalian pelajari untuk mempermudah kita untuk memvisualisasikan membaca titik masuk bola. Ada bola rel, bola gantung, ada bola cut. Cuman itu kita lanjutkan di konten selanjutnya, karena setelah kita bisa membidik bola lurus, kita harus belajar pukulan follow, stop shot, draw shot, stand follow, dan stand draw terlebih dahulu. Dan itu akan kita jelaskan di konten selanjutnya. Jadi buat teman-teman, pahami apa yang saya jelaskan terlebih dahulu dari konten pertama sampai konten yang terakhir ini ya, karena itu kaitannya dengan basic atau fundamental ya. Jadi kalian harus kuat di situ terlebih dahulu. Baru di konten selanjutnya kita akan membahas cara pukul stop ball, draw shoot, follow, dan yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Salam biliar berprestasi.